kasih Tuhan, semuanya shalom. Ya, siang hari ini kita semuanya boleh menyaksikan pernikahan dari Andrew dan Hesti. Dan mari sama-sama saat ini dengan penuh sukacita kita akan menyambut kehadiran dari keluarga mempelai pria diikuti oleh keluarga dari mempelai wanita. Pada hari ini, apakah kamu siap untuk mengambil tanggung jawab sebagai wakil Kristus dalam pernikahan? Ya, saya siap mengambil tanggung jawab sebagai wakil Kristus dalam pernikahan. Siapakah yang akan memberikan Hesti untuk dinikahkan dengan Andrew? Tuhan dan saya sendiri. Apakah dengan ini saudara juga memberikan tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk memelihara dan melindungi Hesti kepada Andrew? Iya. Saya persilakan untuk menyerahkan Hesti kepada Andrew. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga mempelai yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Ya, hari ini saya melihat Andrew agak lain, lebih kasep lah, lebih cakap. Juga lihat Hesti juga seperti itu. Saya percaya mereka melangsungkan pernikahan ini sudah mempersiapkan waktu yang cukup lama untuk pernikahan ini. Juga saya kagum kepada Hesti di dalam bimbingan pranikah, padahal dia kerja lokasinya itu di Jakarta ya. Jadi setiap hari Minggu dia datang untuk menerima bimbingan pranikah. Untuk itu saya kagum, menunjukkan bahwa Hesti itu sangat ingin pernikahan ini diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan melihat itu dan sangat menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Hesti, juga Andrew. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya perlu bersaksi dulu siapakah Andrew. Andrew ini sejak bergabung di gereja adalah satu anak yang saya saksikan, yang tidak pernah kedengaran ribut ataupun dalam bahasa Ibraninya cekcok, ya, dengan siapapun. Jadi saya percaya nanti dengan Hesti pun tidak akan cekcok. Dengan orang lain aja nggak cekcok, apalagi dengan istri. Halo. Ya, saudaraku, pernikahan ini bukan suatu yang mudah. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 127 ayat yang ke-1,
Bisa ditayangkan ayatnya, Mazmur 127 ayat yang ke-1. Waduh, ini gambar samurai ini. Ayo kita baca sama-sama ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini bukan berbicara membangun rumah secara fisik, tapi membangun rumah adalah rumah tangga. Kenapa? Salomo adalah salah seorang yang gagal di dalam membangun rumah tangga. Salomo yang sudah menulis ayat ini, dia berkata bahwa dia, kalau saudara baca Alkitab, Salomo ini mempunyai istri sebanyak 700 istri. Pak, istrinya satu aja pusing ya. Ini saya juga sama, Pak. Kadang-kadang istri itu seperti makhluk halus penuh misteri. Bukan setan, bukan. Memang wanita itu makhluk halus, saudara. Makhluk yang lembut maksudnya, penuh misteri, ya, susah dimengerti. Nah, Salomo ini punya 700 istri. Jadi kalau di sini ada yang baru punya istri 5, jangan berbangga, karena Salomo sudah 700 dan 300 gundik. Berarti jumlahnya cecek. Saya kebayangin istri yang paling ujung baru ketemu lagi dengan Salomo 3 tahun kemudian. Kalau dia keliling sebanyak 1000 kali. Jadi tiap malam dia harus pindah kamar. Ya, ketemu dengan istri setiap hari pindah sampai nanti ujungnya mungkin 2,5 tahun atau 2 tahun 7 bulan, kemudian yang ujung ketemu lagi tuh, baru kebagian lagi. Halo. Mungkin saking gantengnya Salomo, udah gitu raja yang terkaya di dunia sejak dunia dijadikan adalah Salomo. Dan akhirnya dia menulis. Ternyata pernikahan yang mempunyai 700 istri itu pun tidak membuat Salomo jadi puas. Maka dia berkata, semuanya sia-sia. 700, kebayangin ya. Kira-kira kalau istri raja wanitanya biasa-biasa atau kayak gimana? Hah? Nilainya ada penilainya dulu enggak? Pasti wanitanya cantik-cantik. Ya, tapi dia berkata, sia-sialah, kata dia, usaha orang yang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang. Berarti membangun rumah itu bukan hal yang mudah. Sehingga Salomo, seorang yang paling berhikmat di dunia ini, dia bisa menaklukkan seluruh kerajaan tanpa berperang. Itulah Salomo. Dan seluruh kerajaan di sekeliling Salomo itu harus memberi upeti. Saking pandainya, berhikmatnya Salomo ini di dalam berperang tidak menggunakan senjata, tapi negeri sekeliling dia, tetangganya itu, sampai Mesir pun takut sama Salomo. Nah, rumah tangga juga perlu seorang arsitek. Arsitek namanya arsitek keluarga. Dan Andrew sama Esti ini mau dibangun oleh arsitek. Nama arsiteknya siapa? Tahu, kenal nggak? Siapa? Yesus. Di dunia ini hanya ada satu arsitek. Arsitek pernikahan itu cuma ada satu. Yaitu namanya Yesus. Yesus ini tidak bercacat celah di dalam rumah tangga. Itu sebabnya layak dia bisa menjadi arsitek. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat, sia-sialah usaha orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Artinya kalau bukan Tuhan yang jadi arsiteknya, rumah tangga itu sia-sia, pasti hancur. Oh Pak, saya nggak cerai.
Saya masih punya istri, saya masih punya suami. Tetapi biasanya setelah 40 tahun nikah, mulai rumah tangga kayak borondong garing. Tahu borondong garing? Mulai boring kalau bahasa now itu. Halah, lihat istri udah kayak kerewedan. Ya, lihat suami udah kayak apa. Jadi mulai pudar cintanya, udah tidak hangat lagi. Ya, daripada orang ngomong nggak punya suami, nggak punya istri, ya tetaplah dipertahankan. Tapi sudah tidak ada cinta kadang-kadang di sana. Sudah hilang kehangatan, sudah hilang greget, sudah hilang segalanya. Tapi kalau dibangun sama Tuhan, sekalipun giginya sudah habis, bukan tinggal 2 lagi, sudah habis, greget akan tetap ada. Kok diam aja nih? Greget akan tetap ada. Kira-kira Andrew mau begitu dengan Hesti? Sampai gigimu hilang. Bukan giginya tinggal 2, sampai gigimu hilang. Kita akan tetap panas. Amin. Cintanya akan tetap panas. Oke, yang kedua, setelah harus Tuhan yang membangun. Kenapa harus Tuhan yang membangun? Sebab ini dia. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Ini dia. Kenapa harus Tuhan yang membangun? Karena ada masalah di sini. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tadi Tuhan sudah ngomong, sia-sialah usaha orang untuk membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Nah, semua sudah dengar. Nah, kalau kamu sudah mendengar, kata Tuhan, baca ini sama-sama. Setiap orang di sini, setiap orang bukan? Setiap orang yang sudah mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang, wow, saudara tuh disebut oleh Tuhan adalah orang-orang yang bijak. Apa arti bijaksana? Orang bijaksana tuh orang yang berhikmat, orang yang pandai, orang yang akan sukses. Itu orang bijaksana. Kalau Tuhan mengatakan kamu diibaratkan seperti orang yang bijaksana. Saudara sukacita siang ini dikatakan sebagai orang yang bijaksana? Nah, coba kalau ada orang mengatakan kamu orang bodoh, aduh sakit hati ya. Sekalipun dia bodoh, nggak mau dikatain bodoh. Halo, gini saudara, tukang tipu sama saudara, lu nipu, bisa marah loh saudara. Padahal dia tukang tipu, saudara. Itu manusia, ya. Nah, kita lihat Tuhan mengatakan kamu nih orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudaraku. Nah, kita lihat ayat selanjutnya 25. Kemudian ini dia. Kenapa harus Tuhan yang membangun? Karena akan datang ini. Satu, apa? Turunlah hujan. Ini bukan hujan air. Yang kedua, datanglah banjir. Yang ketiga, setelah banjir itu air, amin. Banjir lalu angin. Datanglah angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu gambaran dari firman Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mempelai yang berbahagia, hanya satu yang bisa mempersatukan kalian adalah ya, firman-Nya berkata begini, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 ini yang terakhir. Setelah itu pulang. Memang ngapain mau ada di sini kalau udahan? Kolose 3 ayat 12. Karena itu katanya, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan tuh. Jadi harus memakai, kenakan tuh memakai. Hidupnya Andrew dan Lesti ini memakai apa? Memakai apa? Kenakanlah belas kasihan tuh bukan mengasihani. Belas kasihan tuh selalu kalau ada masalah apa-apa menyelesaikannya dengan kasih. Yang kedua, kenakanlah kemurahan. Kemurahan itu apa? Mudah memaafkan, enggak pedit memaafkan.
Di sini ada yang pedit memaafkan, kikir memaafkan. Gua paling susah memaafkan orang, berarti itu kikir. Dia nggak kaya hatinya, makanya kikir. Nah, orang kemurahan ini orang kaya di dalam dirinya, maka kalau ada yang bersalah bisa cepat memaafkan. Hari ini saya mau integrasi kedua mempelai. Andrew punya stok berapa untuk memaafkan istri? Berapa stoknya, berapa banyak? Nggak terbatas. Hah? Nggak ada batasan. No limit. Wah, tepuk tangan dong. Wah, saya bilang, kamu berapa kali mau memaafkan istrimu? No limit. Berarti selama, bagaimana kalau istrimu melakukan kesalahan sehari mecahin piring 10? Hah? Dimaafkan. Dimaafkan. Nih, kamu 10 mah 100. Juga Hesti. Gimana kalau Andrew sehari melakukan kesalahan 10 kali? Apakah dikau masih mau memaafkan setiap hari? Wah, aman nih. Aman rumah tangga. Biasanya rumah tangga itu nggak aman kalau sudah selesai memaafkan. Nggak ada. Tiada maaf bagimu. Ada lagunya kan? Gimana nyanyinya lagi? Nggak tahu? Pura-pura lo. Akan ada lagu tiada maaf bagimu. Betul nggak? Terus bencinya tapi rindu. Wah, itu udah kacau tuh. Udah error, orang benci tapi kumaha tahlir nggak? Aku benci tapi aduh, pusing ya. Tanyalah sama rumput yang bergoyang. Nah, kalau kalian sudah punya prinsip itu, saya akan memaafkan sampai selamanya. Sebagaimana Tuhan akan selalu memaafkan Andrew dan Hesti sampai selamanya. Demikianlah perbuatan kalian berdua, maka rumah tangga kalian aman. Amin. Amin. Jangan sebelum matahari tenggelam belum selesai. Begitu mau tidur semuanya selesai. Sudah saling memaafkan. Oke? So kalau dibawa tidur besok sudah beranak. Nah, setelah itu kerendahan hati. Tidak ada kesombongan di antara keduanya ini. Baru bisa bersatu. Orang nggak bersatu tuh kalau tinggi hati nggak bisa bersatu. Hanya kerendahan hati. Misalkan ada suami gini atau istri. Kalau suaminya dipuji, istrinya pulang ke rumah minum. Cuma papi aja kan yang dipuji-puji. Tahu nggak? Mami mah apa? Nggak ada apa-apa. Makanya malas mami. Nggak ada yang muji mami. Mami udah beli, udah disanggul tiap ke gereja, nggak ada yang muji. Papi aja yang dipuji. Iri. Sebaliknya kalau istri yang dipuji, suami namanya. Mulai besok jangan suka dandan-dandan, kamu dipuji-puji orang. Jadi ketinggian hati itu bisa mengacaukan keluarga. Kalau dua-duanya rendah hati, saling mendahulukan. Ayo papa dulu, enggak mama dulu, papa dulu. Akhirnya nggak jadi dua-duanya. Itu kalau orang rendah hati itu gitu, saudara. Nggak suka. Misalkan nanti pendapatannya Andrew lebih sedikit, Hesti lebih besar. Lu kalau bukan buat cari duit, lu bisa apa? Beli cangcut aja nggak bisa lu. Oh, bisa marah soal cangcut ya. Sebaliknya kalau Andrew lebih banyak duitnya, juga bisa sombong sama istrinya. Dasar bini nggak bisa apa-apa tuh. Betul nggak? Ada suami istri yang kayak gitu? Nggak ada yang ngaku. Jadi ini tuh bisa kacau, makanya rendah. Pakai kenakan tuh, pakai kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau ada masalah lemah lembut tuh bukan begini. Pria tiba-tiba jadi gini. Aduh mam, nggak boleh gitu dong. Bukan. Tapi maksudnya lemah lembut tuh menyikapi segala masalah tidak dengan amarah, tidak dengan emosi. Itu salah satu, semuanya ini sifat daripada Tuhan. Sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dia mah aja. Nah, gitu.
Jadi ini sifat-sifat Tuhan, kesabaran. Sabar itu apa? Mari Bapak Ibu, sok cepat jawab supaya ganjar selesai. Sabar itu gini, ketika Hesti salah, Andrew bisa ngomong tanpa marah, bukan diem. Ada orang sabar tuh gini, istrinya salah, gua sabarin, tapi diem. Istrinya tahu nggak salah, nggak tahu, dianya dongkol. Istrinya mah enak-enak aja. Besok lusa lakukan lagi, dua simpan. Itu bukan sabar, dendam. Kali disimpan 3 kali. Orang Bandung tuh nista madya utama, 4 kali tegelan. Nah itu orang Bandung. Betul kok? Nah tukang kamera, sekali diheurean sabar. 3 kali siap orang ditengelkeun. Itu bukan sabar. Sabar tuh gini, memberitahukan kepada orang yang salah tanpa marah, diberitahukan, dibimbing tanpa marah. Itu namanya sabar. Aduh, siapa untung orang kade menang ilmu ya. Amin saudaraku. Rumah tangganya pasti klop. Ini yang terakhir. Dari tadi terakhir. 13. Oi. 13. Aduh, samurai. Sabarlah kamu seorang terhadap. Aman nggak keluarga kalau gini? Aman nggak? Aman. Terus apa? Ampunilah seorang akan yang aman nggak? Aman. Terus Felix udah ingin cepet kawin, ketawa-ketawa melulu. Gua mau kawin kalau gini caranya mah. Terus ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kalau kita ingin mendapat pengampunan dari Tuhan, kita harus mengampuni orang yang bersalah. Kalau kamu nggak mengampuni orang bersalah, Tuhan pun tidak akan mengampuni kamu. Wah, itu beratnya saudara yang ikut Tuhan. Jadi kalau mau diampuni Tuhan, ampuni orang yang bersalah, jangan licong. Halo, tahu licong? Kenal? Saudaranya si licik. Nah, saudara, yang terakhir, ini benar-benar terakhir saudara. Percayalah, ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, pakailah kasih. Sebagai apa? Ayo baca mempelai. Sebagai apa? Wah, kalian akan bersatu dan menjadi sempurna kalau kasih dipakai sebagai pengikat suami istri. Hanya kasih yang bisa mempersatukan. Sifat kasih itu yang tadi kita baca, itulah sifat daripada kasih. Ya, karakter kasih itu yang tadi. Tuhan berkati Andrew, Tuhan berkati Hesti. Ada 3 poin. Pertama, sia-sialah usaha orang membangun rumah kalau bukan Tuhan. Kenapa? Karena akan datang ujian. Yang ketiga, hanya kasih yang bisa menjadikan pengikat yang one look at you, my whole life. Aku mengingat janji denganmu hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan para saksi. Penuh kasih-Mu dengan kasih yang tak bersyarat. Aku akan mengasihimu dengan kondisi apapun, baik kamu sehat ataupun sakit, baik kamu kita hidup susah ataupun senang. Aku akan setia kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau selalu hidup. Aku akan memimpin, mendukung, melindungi dan memelihara kamu. Aku akan menghormati engkau sebagai rekan pewaris anugerah Allah. Berjanji akan menggenapi rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita
dengan kepedulian yang penuh kasih dan perlindungan rohani bagi Engkau dan anak-anak kita kelak. Aku berjanji untuk bekerjasama denganmu dalam membangun dan memajukan kerajaan Allah sampai Yesus datang kedua kali, sampai mau memisahkan kita. Aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan berkehendak aku menikah dengan aku akan menikah jadi denganmu hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan semua saksi bahwa aku akan menjadi istri yang penuh dan menjawab. Aku berjanji akan mengasihi dan menyerahkan hidupku sebagai pelindung. Aku berjanji tidak akan melupakan engkau, namun akan mengumpulkan kepada engkau seumur hidup. Aku berjanji akan menjadi engkau dan menghormati engkau sebagai Tuhanku. Aku berjanji akan bersama denganmu dalam menghadapi sampai Yesus datang kedua kalinya bersama dengan Itu mah bukan wedding case karena saya bukan wedding kiss. Kayaknya harus diajarin dulu sama saya ya. Ayo sekarang 2,5 maju, bukan dia maju harus dikomando dulu. 2, 3, 4, mama deket dong. Kamera, action. Titik, ulang, ketik nggak? Belum ya? Ulang, adegan ulang. Gimana ini? Ayo, serius. Kalau nggak itu terus mau sampai sore nih. Habis nggak, adegannya nggak benar, nanti filmnya nggak bagus. Ini kan akan tayang bulan Agustus tahun 2070. 2, 3. Terus, Tuhan berkati. Papi, Mami, kok bangga jadi anak Papi sama Mami. Makasih buat nasihat ya, Pi. Yang Papi kasih. Buat cinta kasih yang Mami kasih juga buat anak-anaknya. Sampai Edu sebesar ini, makasih banyak. Sampai Edu bisa sekarang membangun keluarga sendiri. Tetap Edu minta doa dan restu yang benar sama Papi juga, supaya Edu bisa tetap bertahan sampai akhir, sampai selama-lamanya, sampai mau memisahkan. Makasih ya Papi sama Mami. Terima kasih atas ibu kami sekarang. Terima kasih atas tempat beliau. Terima kasih. Sekarang aku akan memulai keluarga yang baru. Aku mohon doa untuk kami. Agar keluarga kami menjadi keluarga yang baru dengan Tuhan yang tak pernah Tuhan. Dan juga untuk kawan. Terima kasih sudah menjadi waliku. Apa sih? Terima kasih banyak atas dukunganmu. Sekarang kami akan memulai keluarga yang baru. Kami tetap minta dukungan dan supportnya agar keluarga kami tetap menjadi keluarga yang dilindungi Tuhan dan dipercayakan Tuhan. Terima kasih untuk Jadi siap dan kawan. Terima kasih.
untuk Bandung City Blessing, terlebih untuk Pastor Yusuf Rahman, dan juga untuk Katia. Juga terima kasih yang sudah bimbing sesi pranikah kita dengan sabar, mengajari kita, nasihatin kita sampai kita sekarang tuh udah banyak bekal untuk kemudian harinya dalam berumah tangga. Terima kasih juga untuk teman-teman dari tim musik, untuk Pastor Edi juga makasih sama si Bibi, dan untuk semuanya yang terlibat sound system, untuk proyektor juga terima kasih semuanya, dan untuk semuanya yang udah datang juga nyempetin terima kasih banyak. Saya nggak bisa membalas semuanya satu-satu, tapi biar Tuhan yang membalas kebaikan semua saudara semua. Yang paling itu aja sih. Terima kasih banyak, Tuhan berkati.